Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tepuk tangan dulu Mercu Buana. Selamat malam Mercu Buana. Pertama kali gue kesini. Wah ini ya. Muka-muka mahasiswa-mahasiswi yang gak pernah dapat AC. Ini banyak cewek-cewek di sini ya. Cewek-cewek gue cuma pengen ngomong, ini adalah suara hati cowok-cowok. Cewek-cewek dengerin, mungkin gue bakal dibenci sama cowok-cowok, mungkin gue bakal disukain karena gue ngomong ini, tapi cewek-cewek please gak usah sok jual mahal. Kalau kalian emang suka sama kita, ya udah bilang aja. Setuju gak cowok-cowok? Karena dari dulu sampai sekarang ya, cewek kalau misalnya ditembak sama cowok, dimintain pacarnya, selalu jawabnya gini nih. Kita bakal nanya gini, lu mau atau enggak jadi cewek gue? Lu mau atau enggak? Tapi lu selalu milih yang di tengah-tengah. Kelepasan gue ngomong ini kan, kelepasan tadi gue gini adalah. Mereka selalu bilang apa? Kita pikir-pikir dulu aja deh, selalu gitu kan. Sebenarnya gue pengen nanya deh, kalian secara literally, secara harafiah, emang berani pikir-pikir gak sih? Dalam rumah gitu kalian bakal mikir, iya atau enggak ya? Ke dinding gitu ada kertas iya sama enggak, terus main, iya enggak ya? Oh enggak gitu. Bayang gue. Karena sebenarnya ini ya, gue jelasin aja ya. Dari dulu sampai sekarang tuh susah loh, deketin kalian tuh susah loh. Ini mungkin udah pernah gua ngomong di Twitter, tapi gua ngomong lagi. Sekolah mengajarkan kita banyak hal penting dalam kehidupan, tapi ada satu hal yang gak diajarin di sekolah. Padahal itu krusial, yaitu PDKT. Sekarang di Mercu Buana ada nggak mata kuliah pengantar ilmu ngeceng? Ada nggak? Paradigma move on terhadap dunia baru, ada nggak? Nggak ada men. Gak usah kayak gitu, ujian nasional pun gak ada soal-soal yang berbau-bau PDKT. Gak ada gitu, misalkan Budi pergi ke pasar, Budi ketemu Wati hot banget, seksi, toge pasar. Nah, yang gak ada. Gak ada. Ya ada apa Budi ke pasar itu kembalian. Gua gak butuh yang kayak gitu. Yang gua butuh tuh soal yang kayak gini. Budi ketemu cewek, dia PDKT 3 bulan. Jadian cuma sebulan. Berapa waktu di move on berbutuhan Budi? Nah itu yang gua pengen. Iya men. Sekarang gini ya. Banyak kan kalau misalnya di sini cowok-cowok karena gak belatihan PDKT, gak belajar PDKT, akhirnya mereka ngapain? Mereka latihan sama temennya. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya, mereka latihan bareng. Kalau misalnya temennya dikit, bareng sahabatnya, sharing gitu. Kalau misalnya lu nggak punya sahabat, kayak gue misalnya, gue latihan sama orang tua gue. Gue belajar latihan gombal sama nyokap gue. Bahkan gue, jujur aja, gue pernah latihan nembak nyokap gue pernah. Nembak, gue masih ingat waktu itu kejadian SMP, gue di kamar gitu, terus, Nanak, kita udah lama kenal ya mama ya. Walaupun umur kita beda jauh, tapi aku sayang mama. Boleh nggak Gege jadi pacar mama? Terus nyokap gue, boleh. Aduh mak, jangan bilang boleh dong, dipikir-pikir dulu. Kan kita latihan. Terus bokap gue masuk kamar, tuh kan kamu udah nikah masih sama anak lain, dasar kamu gatel. Enggak pak, ini kita lagi latihan pak, sama. Papa juga latihan, kalau mama selingkuh. Oh gitu, bilang dulu. Ya bilang dulu, kaget. Akhirnya gue gak jadian. Dari SMP sampai SMA gue gak pernah pacaran. Karena simple, menurut gue gak adil. Ngerti gak sih? Sistem perpacaran di Indonesia itu gak adil. Sampai sekarang bahkan gak adil. Contohnya gini. Contoh ketidakadilan sistem perpacaran di Indonesia. Cewek-cewek boleh memuji siapapun. Cowok-cowok gak boleh memuji siapapun. Nah itu Indonesia. Contohnya misalkan gini. Ini kejadian nyata, true story. Gue pernah punya temen. Dia orangnya tambun gitu, pemadam kebakaran. Dia lagi jalan gitu sama ceweknya. Lagi jalan terus ngeliat gitu kayak ada cowok gitu kayak pakai baju dinas polisi kayak akpol gitu, ngerti gak sih? Akpol gitu yang badannya sterk gitu kayak pengen lu ditilang gitu, kayak jalan. Ceweknya begini, lagi jalan terus ceweknya kayak pinggangnya, perutnya six pack, mukanya juga six pack gitu. Dia udah muji cowok lain di depan cowoknya sendiri. Terus berikutnya gimana coba? Dia marah ke cowoknya. Tuh, kamu bisa gak sih kayak dia pemadam kebakaran buncit? Ini muka Pak Kerikil, jerawatan gitu. Dia marah. Ya Allah. Cewek bisa kayak gitu. Cowok-cowok gak bakal bisa. Gak ada ceritanya cowok lagi jalan sama ceweknya. Ngelihat bisa ada pramugari gitu kan, biasa pramugari. Terus kita kayak belum muji, baru 2 kali
Cewek kita udah gimana? Tuh kan kamu jangan sama aku, mata masih jelalatan. Aku tuh pacar kamu. Oke lah dia lebih cantik, oke lah dia belah putih, oke lah mentang dia belah tengah, aku belah pinggir. Tapi aku suara kamu belah pinggir. Kamu gak dengerin aku ya? Kamu belah pinggir. Aku cewek kamu gitu. Dan satu hal lagi yang penting yang bikin gua nggak pacaran. Cewek itu adalah makhluk yang membingungkan. Kesannya kayak kasarnya otak sama logika cewek itu berbeda sama cowok gitu. Kayak kemana nih otak sama logika? Nggak ada. Membingungkan. Sampai sekarang juga membingungkan. Satu contohnya gua kasih tau lagi. Kalau kita cowok ya ngomong malu ya cewek-cewek. Kita ngomong serius ditanggapin bercanda. Kita bercanda ditanggapinnya serius. Nah itu loh. Gitu. Sekarang kalau kita cowok-cowok ngomong serius, ditanggepinnya bercanda. Sekarang cowok-cowok, di sini lu pernah gak sih ngegombalin cewek lu? Ini kecuali kalian berdua ya. Ini buat cowok-cowok yang. Sekarang cowok-cowok, kalian pernah nggak ngerayu cewek kalian? Ngerayu ya. Ini ngerayu ya, bukan gombal yang kayak ngerayu itu dari hati. Gombal kan dari mulut yang gombal papamu yang kayak, "Hai cewek, papa kamu tentara ya. Muka kamu kayak granat." Dar! Gitu. Bukan, tapi ini itu gombal, bukan gombal tapi rayu gitu. Misalkan gue ngerayu ya, aku seneng deh lihat mata kamu. Dari mata kamu aku bisa tahu masa depan aku di mana. Tapi karena kamu aku sakit mata. Sekarang dunia hitam putih, cuman kamu yang berwarna. Tuh, lihat kan, cocok lihat kan? Udah bagus loh, cewek kayak ada yang bingung mana punchline-nya gitu. Itu kebalikannya lagi, kalau kita bercanda ditangkepinnya serius. Sekarang cewek-cewek, biar gue kasih tahu sedikit fakta tentang cowok. Kami jahil banget. Kami itu suka banget ngeledek orang, terutama kalian kita ledek dari fisik aja. Tapi kita nggak serius, kita bercanda. Ada cewek gemuk gitu, ya udah kita ledek, nggak serius, bercanda doang. Ada yang gendut gitu, aduh gemrot. Aku pengen nanya deh, emang lagi fashion ya, pakai tas pinggang dalam baju? Oh itu perut, oh hamil berapa bulan? Kulkas. Jadi orang kemana-mana pakai backpack, kamu pakai front pack ya? Aku boleh nggak? Aku nanti beli spidol, nah di perut kamu aku gambar bendera merah putih. Berkibarlah bendera. Kita bercanda doang. Cewek-cewek gimana coba? Serius? Oh gitu ya. Fine. Liatin aja. Lain kali kalau kita makan sate, kamu makan daging, aku makan tusuknya gitu. Jangan. Cewek-cewek kurus, cewek-cewek langsing, lu jangan ketawa dulu. Karena lu juga kena jamprat. Lu juga suka kita ledek. Ada cewek langsing atau kurus itu, aduh cungkring. Kamu itu ibarat TV plasma screen. Rata. Dasar mahasiswi bermini set. Kamu itu kayak bioskop. Buat lihatnya aja harus pakai kacamata 3D. Itu gak kelihatan. Yang bisa ngelihat cuma orang pintar. Aku kebakar lagi. Hati-hati ya, kamu cuci muka awal. Hati-hati, jerawat hilang, juga hilang. Gue gak mau sosial komentar.